Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Tanti dan juga teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dimanapun berada. Amin. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan teknik-teknik hubungan konseling perorangan yang beranggotakan Fahlira Rahman, yaitu saya sendiri, kemudian Indah Ayu Sundari dan Indri Anita. Yang pertama, ajakan memikirkan sesuatu yang lain. Dalam konseling, teknik ajakan memikirkan sesuatu yang lain dilakukan konselor jika klien menemukan solusi yang buntu. Untuk mencari solusi yang lain yang lebih memungkinkan. Hal ini dilakukan karena yang pertama, dalam hidup kita harus memiliki banyak pilihan, dan yang kedua, tidak semua harapan yang kita harapkan dapat terwujud. Ajakan memikirkan sesuatu yang lain banyak terjadi pada tahap pembinaan. Teknik ini lebih cenderung mengajak klien untuk memikirkan sesuatu yang lain yang lebih baik. Dalam melakukan ajakan memikirkan sesuatu yang lain, konselor harus bersikap hati-hati untuk menghindari kebingungan klien. Ajakan memikirkan sesuatu yang lain bisa dilakukan oleh konselor dan bisa juga dilakukan oleh klien. Ajakan memikirkan sesuatu yang lain hendaknya mempertimbangkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh klien, karena teknik ajakan memikirkan sesuatu yang lain juga dapat mengubah pokok pembicaraan. Kemudian yang kedua, menyimpulkan pembicaraan. Menyimpulkan adalah proses menyatukan semua yang telah diinformasikan selama bagian tertentu atau seluruh pertemuan konseling. Beberapa fakta dalam menyimpulkan pada proses konseling yaitu menyimpulkan dapat dilakukan pada awal, pertengahan, maupun akhir kegiatan konseling. Di samping itu, dalam menyimpulkan menggunakan kata jadi, sedangkan pada refleksi tidak menggunakan kata jadi. Tujuan dilakukan penyimpulan yaitu yang pertama, agar konselor dan klien paham apa yang menjadi pokok utama dari permasalahan yang dibicarakan, apa yang sudah dikerjakan atau dijalankan, dan apa yang belum. Kedua, mengakhiri atau menutup satu bagian atau tahap pembicaraan tertentu atau memulai sesuatu yang baru. Ketiga, membuat kesimpulan tidak harus dilakukan oleh konselor, tapi bisa dilakukan oleh klien. Dan yang keempat, akan menimbulkan kesan bahwa konselor melakukan 3M, sehingga klien akan terdorong untuk mengembangkan pembicaraan tentang topik berikutnya. Penyimpulan sendiri dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu satu, penyimpulan sebagian, dan kedua, penyimpulan keseluruhan proses konseling. Dengan penyimpulan itu, konselor dan klien bersama-sama berusaha mengangkat pokok-pokok utama dari masalah yang dibicarakan dengan mengemukakan apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum. Yang diambil dari kesimpulan yaitu inti pembicaraannya, inti permasalahan, dan solusi yang akan diambil atau dilakukan klien. Dan yang ketiga, pemberian informasi. Pemberian informasi sama halnya dengan nasihat. Jika konselor tidak memiliki informasi, sebaiknya dengan jujur katakan bahwa dia mengetahui hal itu. Kalaupun konselor mengetahuinya, sebaiknya tetap diupayakan agar klien mengusahakannya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, perkenalkan nama saya Vira. Waalaikumsalam, Mbak Fira. Nama saya Indah. Kalau boleh tahu Mbak dari mana ya? Saya dari Bogor Bu. Oh, jauh dong ya. Iya. Kalau boleh tahu ada apa nih maksud kedatangan Mbak ke sini? Ya, jadi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktunya. Saya datang ke sini ingin bercerita sekaligus berkonsultasi dengan Ibu. Kalau boleh tahu ada masalah apa ya Mbak? Iya Bu, jadi saya ada masalah di rumah. Misalnya saya pusing banget, stres, jadi pengen cepet-cepet keluar dari rumah.
rumah, pengen tinggal sendiri, Bu. Kenapa dia gitu? Kamu kan masih sekolah. Kalau kamu keluar dari rumah, kamu mau tinggal sama siapa? Kalau boleh tahu kamu anak berapa? Saya anak satu-satunya. Apalagi kamu anak satu-satunya kan, gak punya abang, gak punya adik tuh nggak ada. Kalau kamu keluar mau tinggal sama siapa? Coba sekarang ceritain dulu masalahnya, biar ibu tahu. Iya, jadi gini, Bu. Orang tua saya tuh hampir setiap hari bertengkar, ribut selalu, ribut terus di rumah. Terus akhirnya hubungannya udah nggak bisa dipertahankan, jadi keduanya memutuskan berpisah. Nah, yang jadi masalahnya sekarang saya disuruh memilih, saya harus tinggal sama siapa, ikut ayah atau sama ibu. Sedangkan keduanya ingin saya ikut keduanya. Saya bingung, Bu. Kalau boleh tahu, kalau Mbak Vera di rumah itu lebih dekat sama siapa? Ke ayah atau ke ibu? Kalau saya sih lebih dekat ke ibu. Ke ibu ya. Kalau ayah, kedekatan Mbak Vera sama ayah gimana? Saya termasuk dekat, tapi karena ayah sibuk kerja, jadinya nggak terlalu bisa sama-sama dengan saya di rumah. Lebih banyak waktu sama ibu. Oh, berarti Mbak Vera lebih dekat sama ibu ya? Kalau menurut saran saya, Mbak Vera lebih baik ikut sama ibu. Bukan nggak boleh ikut sama ayah. Ayah juga kan dekat juga sama Mbak Vera. Cuman menurut saya lebih baik lebih ikut sama ibu. Kalaupun ikut sama ayah, nanti Mbak Vera di rumah sama siapa? Siapa yang ngurusin? Sedangkan ayah sibuk kerja kan. Lebih baik ikut sama ibu, tapi nantinya Mbak Vira harus ngomong sama ayahnya. Mbak Vira harus ngomong baik-baik, bilang ke ayah, aku mau ikut ibu. Bukan berarti aku nggak milih ikut sama ayah. Ayah juga masih bisa kok ketemu sama aku bakal ngeluangin waktu aku buat ayah juga gitu, Mbak. Oh gitu ya, Bu. Jadi saya bicarakan baik-baik sama orang tua saya. Kalau saya ingin memilih ikut dengan ibu, tapi juga bisa ketemu sama ayah kapanpun saya mau ketemu. Dengan masalah ini Mbak Vira nggak boleh benci sama keluarga ya. Bagaimanapun juga mereka itu kan orang tua Mbak Vira, harus hormat juga sama keduanya. Nggak boleh kasih kayak mentang-mentang gara-gara masalah ini nih aku jadi jauh sama ayah atau jauh dari ibu. Nggak boleh kayak gitu. Bagaimanapun mereka pun kan kedua orang tua Mbak yang ngebesarin Mbak sampai sekarang. Apapun masalahnya mereka, Mbak tetap anaknya. Jadi tetap jadi anak yang baik, nurut sama orang tua. Apapun yang orang tua kasih buat Mbak Vira, nasihat buat Mbak Vira itu Mbak Vira selalu dengerin ya. Jangan kasih ke kedua orang tuanya, harus tetap jaga hubungan dengan kedua orang tuanya. Siapa mungkin nanti kedepannya ibu sama ayah bisa baikan lagi dengan adanya Mbak Vira. Mbak Vira nggak boleh keluar dari rumah, Mbak Vira harus tetap di sama orang tua Mbak Vira. Apalagi kan sekarang Mbak Vira masih sekolah ya, jangan terlalu dipikirkan tentang masalah orang tua. Pikirin aja untuk masa depan Mbak gimana, urusan orang tua biar mereka yang ngatur. Tugas Mbak Vira sekarang ya cukup tenangin mereka berdua aja tuh. Seperti itu Mbak Vira. Baik, Bu, terima kasih untuk sarannya. Lain kali saya boleh konsultasi lagi kan ya, Bu? Nanti bisa datang ke sini aja ya Mbak ya. Semoga masalahnya cepat selesai. Amin. Nggak jadi ribut-ribut lagi. Nggak boleh Mbak Vira pikirkan masalah mereka, biar aja mereka yang nyelesain masalahnya sendiri. Fokusin Mbak Vira sekarang, fokus sekolah aja ya. Nggak boleh Mbak Vira mikirin masalah mereka, biar mereka aja yang nanti Mbak Vira bisa ngomong ke ibu Mbak Vira, nggak boleh musuhan sama ayah, sama gitu pun ke ayah nggak boleh musuhan ke ibu, harus saling menjaga perasaannya Mbak Vira. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama Mbak Vira. Itu saya pamit dulu ya, Bu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.